Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adirayakti D3 Akuntansi 2019. Kembali lagi dengan saya Erik, selaku tentor ARK Fitbar pada pertemuan 10 ini. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang kemarin, yaitu langkah forecasting. Langkah forecasting untuk tahap ke-6 sampai tahap ke-11, yaitu dari calculate free cash flow sampai memperhitungkan ekuitas sebuah perusahaan, yaitu langkah ke-11. Oke, kita mulai dulu dari yang langkah ke-6. Jadi, langkah ke-6 itu memperhitungkan free cash flow atau arus kas bebas yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi rumusnya itu adalah NOPAT yang ada pada poin 4, lalu dikurangi dengan change in NOA atau perubahan NOA tahun ini dikurangi tahun lalu. Tahun ini dan tahun lalu. Nah, semisal kita mau memperhitungkan free cash flow untuk tahun 2021. Nah, kita memerlukan data nopatnya, nopat untuk 2021, lalu change in NOA-nya berarti NOA 2021 itu sendiri, dan NOA NOA 2020 atau tahun sebelumnya. Nah, ini kita kurangi, baru nanti nopat dikurangi dengan hasil pengurangannya. Nah, di sini kalau di PPT LMS yang diberikan dosen ya, itu change in NOA-nya itu udah ada gitu. Tapi sebenarnya change in NOA itu harusnya dicari dulu nih dengan NOA tahun ini dikurangi tahun lalu. Cuma ini lebih disimplifikasi. Oke, langsung ke calculate FCF-nya berarti 150.000. 150.000 itu didapat dari nopat nopat yang ada di poin nomor 4 ya. Dikurangi dengan change in NOA-nya berapa ya? 150.000. Ini saya skip. Oke, lanjut ke langkah ketujuh, yaitu memprediksi net dividend payout. Atau biasanya di manajemen keuangan itu kita kenal dengan dividen payout ratio-nya berapa itu. Seberapa apa tuh berapa besaran dividen yang dibayarkan sebuah perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, jadi kalau di forecasting ini kita harus menentukan berapa presentase dividen payout ratio-nya. Nah, kalau di PPT LMS yang diberikan dosen itu presentasenya itu udah diberikan, cuma berbeda-beda nih. 50, 48, 50. Nah, kita akan mencari berapa nilai presentasenya untuk tahun forecastingnya. Kan ini tahun aktual nih, 3 nih. Nah, untuk memperhitungkan berapa nilai forecast, rate-nya itu berapa, nah kita gunakan aritmatik, apa tuh? Rata-rata aritmatik. Kenapa menggunakan rata-rata aritmatik? Karena pembayaran dividen itu kan tidak ada ya di apa tuh laporan balance sheet. Nah, dia itu adanya di income statement, terutama nanti kan yang nampaknya itu di bagian FS-nya. Nah, di mana kalau dividen itu kan juga sifatnya satu periode ya. Satu periode dibayarkan habis itu udah itu tutup akunnya. Nah, makanya kita menggunakan rata-rata aritmatik, di mana kita menggunakan rumus Excel yaitu average, average. Lalu kita masukkan nih angkanya 50, 48, dan 50 dalam sini. Ketemu nilainya 49. Nah, 49% ini kita kalikan dengan yang 50% ini. Nanti kan ketemu hasilnya. Nanti ketemu hasilnya 164. Maaf, maaf, maaf. Maksudnya yang 49% ini dikalikan dengan nopat yang ada di poin nomor 4 nih. Nopat. Nopat yang ada di poin nomor 4, kita kalikan dengan 49%, ketemu hasilnya 164. Lanjut ke langkah yang 8, yaitu calculate net payment to debt holder. Net payment to debt holder. Nah, ini seperti gimana ya, menganalogikan itu seperti berapa nilai pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang obligasi gitu, atau para pemilik utang ya. Mana perusahaan itu punya utang, nah ini yang dibayarkan ke para yang memberikan pinjaman itu.
Nah, di sini digambarkan dengan free cash flow yang kita hitung sebelumnya pada poin nomor 6. Nah, yang ini dikurangi dengan berapa nilai pembayarannya terhadap debt itu yang D ini disimbolkan dengan D. Nah, rumusnya itu net payment to debt holder atau F itu sama dengan free cash flow yang ada di poin nomor 6, poin 6 dikurangi dengan dividen. Oke. Nah, jadi ini yang ini FCF-nya kita ambil yang ini ya. Dikurangi dengan dividen yang kita hitung pada poin 7. Dividen paid-nya. Berarti ini kurang ini, lalu ini 150, temu hasilnya ini. 150 kurangi 120 berarti 30.000. 200 kurangi 150 hasilnya 50.000. 174 dikurangi 164. Oke. Maaf. Nomor 9, forecast net after tax cost of debt. Nah, di sini ada dua langkah ya, tiga langkah sama ini. Yang pertama itu kita harus memperhitungkan net financial expense-nya atau NFE. Lalu yang kedua itu memperhitungkan closing debt-nya berapa. Dan yang ketiga itu kita mengecek leverage-nya berapa atau dampak utang tersebut terhadap pertumbuhan aset perusahaan atau perkembangannya gimana. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung NFP-nya, di mana net after tax cost of debt. Ini biasanya disajikan di soal ya, berupa rate cost of debt-nya berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita mengingat materi manajemen keuangan, net after tax cost of debt ini sama kayak BACC gitu. Nah, tapi biasanya kalau di soal-soal ini udah disajikan gitu, nilai cost of debt-nya itu berapa. Dikalikan dengan opening debt-nya. Nah, kita coba lanjut langsung ke ini aja ya, contoh. Nah, jadi di situ yang net after tax cost of debt-nya, nih, cost of debt, biasanya berupa rate yang disajikan di soal, di sini udah disajikan ya, disajikan di soal. Lalu di sini dikalikan dengan opening debt-nya berapa. Nah ini, opening debt balance. Coba pakai warna lain. Opening debt balance 487 misalnya ya. 487 dikali 8%, ketemu hasilnya 39. Nah, ini sama dengan net financial expense. Nah, lanjut. Lalu langkah kedua itu memperhitungkan nilai closing debt-nya. Konsepnya itu opening-nya kan, ini kan opening ya. Opening, lalu ditambah dengan net financial expense, sama dengan closing debt-nya. Nah, ini. Maka yang 487.500 ditambah 39, hasilnya itu closing debt 517.025. Nah, cuma kalau di apa itu di LMS, di PPT LMS itu nggak disajikan nilai leverage-nya berapa. Nah, sebenarnya kalau disajikan ya nilai leverage-nya, nanti closing debt ini akan kita bagi terhadap NOA-nya. Nah, itu untuk mengecek nilai leverage. Nanti saya akan bahas di soal langsung ya. Nah, lalu langkah yang ke-10 itu memperhitungkan comprehensive income-nya. Comprehensive income atau penghasilan tes perusahaan itu. Penghasilan lain-lain ya. Jadi comprehensive income itu sama dengan NOPAT dikurangi net financial expense. Nah, di mana NOPAT itu ada di poin 4 ya. Di poin 4 dikurangi net financial expense yang ada di langkah sebelumnya, yang ada di sini nih. Nah, ini net financial expense. Ini akan kita pakai di langkah ke-10. Dikurangi itu, nanti ketemu comprehensive income-nya. Nah, misalnya di PPT LMS ini, kan di sini ada ya, NOPAT di poin nomor 4 ini kita pakai, lalu kita kurangi dengan NFP-nya, yang ini. Nah, nanti hasilnya jadi yang ini. NOPAT dikurangi NFP sama dengan 180. Kita cek ya. 200.000 dikurangi 20.000, hasilnya 180. Begitu juga dengan seterusnya ini.
Untuk langkah ke-11 yaitu menghitung ekuitasnya. Memperhitungkan ekuitas. Di sini kita membutuhkan NOA-nya, habis itu closing debt balance biasanya kalau diketahui di soal, lalu NFE ini juga nanti ada dividen untuk cara kedua ya. Nah, ini kita juga akan memakai dividennya di sini. Oke, kita mulai di cara pertama dulu. Nah, ini sebenarnya cara pertama sama cara kedua itu harus ditulis ya dua-duanya. Soalnya nanti di langkah terakhir itu ada recheck untuk ngecek bahwa kalau diperhitungkan dengan cara pertama dan cara kedua itu mau menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi di sini yang pertama kita ambil dulu. Jadi kan konsepnya itu kan persamaan akuntansi itu kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kalau kita ingin mencari nilai ekuitas berarti aset dikurangi liabilitas. Nah, berasal yang tadi kan aku udah jelaskan bahwa aset di materi forecasting ini akan diwakilkan dengan NOA dan yang liabilitas ini akan diwakilkan dengan closing debt. Closing debt yang kita perhitungkan pada langkah tadi. Ini pada langkah 9 ya, pada langkah 9. Nah, ini closing debt ini akan dipakai lagi pada langkah 11. Oke. Jadi di sini yang kita jadi makanya rumus pertama itu NOA akan dikurangi dengan closing debt-nya. Karena itu akan menggambarkan aset dikurangi liabilitas. Nah, di mana NOA-nya diambil dari poin nomor 2 ya, yang ini. Dikurangi dengan closing debt-nya. Nah, ini dikurangi, ini kurangi, ini kurangi. Sampai dengan terminal value-nya ya. Oke, nanti ketemu hasilnya aset kurang liabilitas itu 140.000. Kita cek ya coba. 650.000 dikurangi 510. Hasilnya 140.000. Oke. Ini untuk cara yang pertama ya. Tapi ini harus ditulis dulu ya. Nah, lanjut ke cara yang kedua, yaitu rumus ini udah di-spill ya. Closing equity sama dengan opening ditambah income dikurangi dividen yang dibayarkan. Nah, kan ini sebenarnya menyangkut ke konsep-konsep akuntansi pada umumnya ya, di mana kalau ekuitas itu kan pasti akan berubah ya. Ekuitas itu akan berubah karena ada penambahan atas net income dan pengurangan atas dividen. Nah, ini akan dipakai di metode forecast ini. Di mana kita akan memperhitungkan closing equity-nya dengan menulis ekuitas awalnya berapa, ekuitas awal ditambah dengan net income atau pendapatan-pendapatan ya, pendapatan lain-lain itu. Habis itu dikurangi dengan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Nah, kita bahas lebih jelas lagi langsung ke ini. Nah, yang pertama itu kan diminta opening equity. Nah, jadi konsepnya itu opening equity itu sama dengan closing equity pada tahun sebelumnya. Nah, misalnya ini atau misalkan ya ini 2017, 18, 19. Nah, ini kan tahun aktual ya, 3 ini. Lalu ini ada 2020 untuk melakukan forecast. Nah, berarti kita kalau mau cari opening equity untuk 2018, kita pakai closing equity-nya si 2017. Karena nanti closing equity ini akan jadi openingnya di tahun depannya atau 2018. Nah, opening equity sudah didapatkan, lalu kita melihat comprehensive income yang kita perhitungkan pada poin ke-10. Nah, misalnya di sini kita dapat opening equity-nya 140, lalu comprehensive income-nya itu untuk tahun 2018 itu 200 nih. Baru dikurangi dengan dividennya. Dividen tahun 2018-nya itu 120. Nah, ini akan jadi nilai ekuitasnya nih. Ditambah 200 kurangi 120, 140 tambah 200, 340, 340 dikurangi 120 itu nilainya. Bentar. 340, 340 dikurangi 120 ya. Itu akan jadi equity akhirnya. 220. Nah, ini akan menjadi equity akhirnya. Nah, nilai equity akhir yang diperhitungkan dengan rumus 2
Dan rumus yang pertama itu nilainya harus sama ya. Misalnya rumus 2 itu menunjukkan nilai 220. Berarti dengan menggunakan rumus 1 nilainya juga harus 220. Karena nanti ada di langkah paling akhir itu namanya kolom cek ya. Cek itu harus nilainya 0. Di mana rumus 1 dikurangi rumus 2 ini harus nilainya 0. Nah, oke, kira-kira itu aja untuk materi termin 2-nya. Nanti saya akan bahas soalnya tentang PT Parma ya. PT Parma yang ada di RPS kita. Semoga akan mungkin memperjelas materi ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.